Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, senantiasa penuh keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini sudah masuk minggu ketiga ya teman-teman, bulan Januari. Bentar lagi memasuki bulan Februari. Curah hujan sudah cukup tinggi teman-teman ya. Alhamdulillah hujan sudah sering turun, hujan sudah sering stabil turunnya. Ini tanaman jagung yang kami pakai untuk tambahan naungan di lokasi porang-porang yang di sebelah sini ya teman-teman, di bawah lokasi tempat penyetokan pupuk dulu. Ini sudah saatnya mau dipanen jagungnya. Nah, ini jagung sudah saatnya dipanen karena jagungnya sudah siap untuk dikonsumsi, pas untuk standar ini penjualan di pasar ya teman-teman. Nah, ini untuk porang-porangnya yang di rimbun sini tengah. Ini kondisinya bagus, jadi untuk daerah yang teduh seperti ini cukup bagus. Pertumbuhan rumputnya juga nggak terlalu banyak, dan dulunya sudah kami kasih mulsa organik juga, jerami ya teman-teman. Ini yang kuning-kuning ini sebagian tunas-tunas awal yang sudah mulai dorman. Nah, ini karena jagungnya yang sebelah sini sudah ditebangi, ini coba kami kasih peneduh penggantinya jagung, karena ini memang sengaja untuk beberapa petak ini nggak kami kasih jagung untuk periode kedua. Yang lainnya yang kami kasih ini sebagai penggantinya peneduh, kami kasih paranet ya teman-teman. Di selain kita kelola dengan sistem teduh seperti ini, yang untuk petak sini ya, bedengan sini, yaitu dia dapat dari atap ini tempat stok tepung, pupuk. Jadi ketika pagi gitu dia dapat matahari sampai siang jam 10, 11, nanti jam 12 ke atas dia sudah nggak dapat matahari. Nah, ini kondisinya bagus. Ini akan kita coba terus untuk perlakuan peneduh sampai di musim dorman tiba. Nanti akan kita bandingkan dengan lokasi sebelah lain yang tanpa peneduh ya teman-teman. Peneduh alaminya pakai jagung seperti ini. Karena jagungnya ini kami ambil, sudah kami panen ini teman-teman. Nah, ini ditata bedengannya supaya porangnya aman. Nah, ini kami kasih paranet karena sebentar ini jagungnya mau dipanen. Coba kita lihat untuk kondisi tanaman yang sebelah sini teman-teman. Ini yang dari bibit katak super, beda dengan bibit yang sebelah sini ya teman-teman. Ini dulu dari bibit katak mini ukuran 600, 700 sampai 800, tapi pertumbuhannya bisa dilihat bagus, besar-besar, karena memang dari awal dia sejuk, lokasinya adem. Di sini, di atas ini tambah naungan jagung juga. Ini karena jagungnya kita panen, kita pasang paranet, kita coba. Nah, yang sebelah sini ini yang tanpa naungan teman-teman. Ini tapi kami tanamnya dari bibit katak super ya teman-teman. Rata-rata 1 kilo isi 50, 60, 70. Ada juga yang 100-an kemarin sampai 150, namanya campur. Nah, ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Yang sebelah sini juga sudah tumbuh tunas, rata-rata tunas kedua. Yang sebelah sini juga ini yang kemarin yang ada yang satu yang KO di sana, yang waktu kena jamur. Tapi karena kondisi rusaknya kemarin agak parah, dia kayaknya nggak bertahan itu teman-teman, jadi tetap ngelelo. Nanti kita tunggu tunas berikutnya dia muncul. Nah, yang sebelah sini ini kondisinya teman-teman, ini katak super juga yang kondisinya bagus ya. Nah, ini yang kemarin KO itu sudah kita obati tapi masih tetap bablas KO. Kita tunggu tunas selanjutnya saja.
Nah, yang sebelah sini ini yang dari katak super juga, ukurannya sama, isi 100, isi 70, 60. Ini sudah tinggi-tinggi banget, ini sudah ada 60 sampai 70 cm nih teman-teman tingginya. Kalau yang di sini yang umbi ini teman-teman, ini dilakukan pembersihan, ditata saluran airnya karena airnya ada yang menggenang supaya tidak terjadi masalah nantinya. Nah, yang sebelah sini ini yang bibit sama dari katak super juga teman-teman, kami tanam sama berbarengan dengan yang di situ. Nah, ini ya, yang kami tanam di sini sama persis dengan bibit yang di sini. Ukurannya bisa dilihat di video kami yang ini ya teman-teman. Nah, ini video yang waktu kita proses penanaman, waktu itu kita tanam dengan ukuran bibit yang sama. Ini rata-rata 1 kilo isi 70, 60. Nah, sebelah situ juga sama. Yang di situ sudah segede itu ya teman-teman, tinggi. Yang di sebelah sana itu juga sudah sebesar itu. Yang di dalam mulsa ini kondisinya masih segini ukurannya. Nah, ini yang kami kasih jagung juga kemarin karena cuaca terik, pertimbangan supaya tidak terbakar daunnya. Ini rata-rata daunnya ya seger sih, cuma pertumbuhannya masih kalah besar dengan yang di bagian sana tadi teman-teman. Ada yang nyangkut kayaknya. Oh iya bener. Nah, yang di sini rata-rata baru 1 jengkal ya teman-teman tingginya. Nah, cuma enaknya yang di sebelah sini tidak perlu melakukan pembersihan terlalu berat terkait masalah gulmanya. Nah, ini yang di lokasi menggunakan mulsa plastik. Nah, ini pertumbuhannya kalah besar dengan yang tanpa menggunakan mulsa dan yang menggunakan mulsa organik jerami. Jadi pertumbuhannya masih bagusan yang menggunakan mulsa jerami teman-teman, sama yang tanpa mulsa. Cuma yang tanpa mulsa problemnya kan kita harus repot melakukan penyiangan terus pembersihan gulma ya. Yang menggunakan mulsa pun tetap membersihkan ya teman-teman. Jangankan kok mulsa jerami, yang mulsa plastik aja ini kita harus membersihkan seperti ini. Ini kan ada rumputnya. Ada rumputnya, harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan ya sama aja dia ikut memakan nutrisinya orang. Nah, kayak gini. Nah, ini dia tetap tumbuh rumputnya teman-teman. Cuman proses pembersihannya tidak terlalu berat, tidak seberat kalau yang tanpa mulsa sama sekali ya teman-teman. Nah, ini posisinya 1 jengkal rata-rata. Ini 1 jengkal. Nah, kenapa ini bisa kalah pertumbuhan dengan yang menggunakan mulsa jerami ataupun yang tanpa mulsa? Ya, ini dikarenakan dia kalah start pertumbuhan teman-teman. Jadi ketika waktu musim hujan sudah sering turun, yang di sebelah sini yang menggunakan tanpa mulsa sih sebenarnya dulu ini, cuma karena dikasih jerami jadinya yang di sini kita kode, kita kasih tanda penanda memakai mulsa jerami. Yang sebelah sini nih dulu waktu musim hujan turun, sering turun ya hujan, otomatis di sini kondisi airnya lebih cukup. Nah, ini tingginya sudah berapa ini? 1, 2, 3, hampir 3 jengkal teman-teman. Nah, ini sudah setinggi ini, sudah ada yang pada mau berman. Nah, yang di sini nih sangat subur sekali. Yang di sebelah sana tadi yang menggunakan mulsa plastik, dia baru 1 jengkal pertumbuhannya teman-teman, baru 1 jengkal ya, rata-rata baru 1 jengkal. Nah, yang di sebelah sini ini yang tanpa mulsa, sering dibersihkan gitu aja tanahnya. Ini pertumbuhannya juga bagus,
tinggi-tinggi juga, tapi masih bagusan yang di sini karena kemarin yang di sini tanamnya bareng yang di sini plastik. Nah, yang di sini lebih lambat. Tapi meskipun lebih lambat, ini selisih hampir 1 bulan kayaknya sama yang di sini waktu saya tanam. Yang di sini meskipun lebih lambat, tapi dibandingkan yang di situ, yang di lokasi menggunakan mulsa plastik, tetap masih disalib yang sini, teman-teman. Nah, disalib yang sini. Ini masalahnya apa? Ada 2 kemungkinan, teman-teman ya. Masalahnya, satu, waktu curah hujan dulu sudah sering turun, tanahnya yang ditutup plastik otomatis kelembapannya beda dengan tanah yang tidak ditutup plastik. Artinya apa? Artinya ketika dia butuh air cukup untuk proses pertumbuhan di awal, dia kurang air, akhirnya ya tumbuhnya ya kalah cepat. Itu masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua, kecukupan nutrisinya dari pemupukan tentunya lebih banyak yang di sini maupun yang di sini dibanding yang di plastik. Karena yang di plastik itu kita proses pemupukannya terbatas di sekitar lubang tanam ataupun kita suntik-suntikkan di sekitar plastiknya. Nah, di sisi lain, air yang turun dari langit ini ya, air hujan tentu, itu kan banyak mengandung kandungan unsur nitrogen ya, teman-teman. Nah, nitrogen itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Enggak cuma porang, semua tanaman membutuhkan nitrogen. Nah, ketika kebutuhan nitrogennya tercukupi, bahkan mungkin melimpah karena dari air hujan, akhirnya tanaman yang tanpa mulsa plastik dia lebih cepat membesar. Ya, sebenarnya semua bisa disiasati ya, bisa diatur, dikondisikan. Plus minusnya seperti apa, enak dan kurang enaknya di bagian apa, semua bisa dipertimbangkan dan diambil yang terbaik. Kalau saya secara pribadi ya sebenarnya lebih senang menggunakan plastik, karena plastik ini sangat menghemat biaya dari sisi pembersihan gulmanya. Cuma ya ada sisi kurang bagusnya, dari sisi pertumbuhan gitu dia masih kalah dari yang seperti ini. Nah, tapi kalau kita compare kelebihan yang di sana dengan kekurangan yang di sini nih, kalau di total hasil akhirnya nanti akan lebih bagus yang mana, karena ending dalam sebuah usaha itu adalah hasil ya, teman-teman. Enggak sekedar kelihatan besar, enggak hanya sekedar kelihatan subur bagus, tapi kita bicara hasil, teman-teman ya, bicara hasil. Kalau ternyata hasilnya setelah ditotal yang kayak lokasi seperti ini, dia hasilnya banyak tapi pengeluarannya juga banyak. Misalnya ini, nanti yang seperti ini juga hasilnya banyak, pengeluarannya banyak. Nah, yang seperti ini mungkin hasilnya agak berkurang dikit tapi operasionalnya kecil, ya nanti endingnya kan bisa dipertimbangkan, akhirnya lebih mantap yang mana, kan istilahnya begitu ya. Intinya semua punya poin plus dan poin minus masing-masing. Secara efektif dan efisien dalam pengelolaan, mulsa plastik lebih bagus, teman-teman, karena di sini kita diberikan kemudahan dalam proses perawatan. Oke ya, ini jagungnya, teman-teman. Nah, ini sudah panen. Ayo monggo yang mau bikin bakwan silahkan main ke tempat kami. Gratis ambil jagung. Ini yang sebelah sini ya, ini malah dari katak mini, bukan katak super, teman-teman, tapi bisa dilihat, coba ya, ini ya, batangnya sudah segede gini karena dia memang bertumbuh. Ini kalau ini umbi, sorry, ini dulu yang pinggir saya kasih umbi, yang sebelah sana ini katak semua, katak mini semua, katak mini super kecil-kecil. Tapi karena memang dari awal pertumbuhannya normal terus, kita naungi rumah ini atap, kemudian kita tambah jagung lagi. Sini jagung kita panen, kita kasih paranet. Jadi di sini kondisinya adem terus. Cuma ya ini tahu sendiri, teman-teman ya, kalau di daerah yang adem tuh begini, lembek-lembek gini batangnya, lentur-lentur gini, nggak sekuat yang di daerah lokasi tanpa naungan yang kondisi ketercukupannya sinar matahari sangat bagus. Ini pertumbuhannya dia ke atas,
ya, seperti iklan apa itu, susu tumbuh jangan ke samping tapi ke atas. Nah, ini tumbuhnya ke atas teman-teman, bagus, daunnya seger-seger, sip. Ini jagung kan kita panen semua ya, parannya sudah kita pasang. Ini setelah ditata paritnya ya teman-teman, sudah mulai kelihatan jagungnya sudah dipanen. Panen Mas Bro, sip, mantap. Nah, ini sudah dilakukan penataan parit, jagungnya sudah kita panen, sudah kita pasang paranet juga untuk mengganti jagungnya. Kita akan lihat bagaimana pertumbuhannya selama 1 musim ini. Kita bandingkan semua nanti ya teman-teman, sampai di akhir masa dorman tiba, dan akan kita cek bagaimana kualitas hasil umbinya, sebesar apa umbinya, akan kita kalkulasi nanti biar teman-teman semua itu bisa dapat pembelajarannya ya teman-teman, bisa dapat bagi-bagi cerita dan pengalaman. Jadi nanti kalau teman-teman ingin melakukan sesuatu bercocok tanam di musim tahun depan, sudah ada bekal dari belajar dari kita semua teman-teman petani porang, bukan cuma dari saya ya teman-teman, dari semuanya teman-teman yang mempunyai sarana berbagi cerita dan ilmu tentang budidaya tanaman porang. Oke ya teman-teman, sip. Sementara video dari kami sampai di sini dulu. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.